Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tune-up kendaraan. Sebelum kita melakukan tune-up pada kendaraan, maka harus kita perhatikan tentang K3-nya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, waktu kita bekerja maka harus kita lengkapi dengan APD. APD sendiri ada dua jenis secara umum, APD untuk manusianya dan APD untuk kendaraan. APD untuk manusia terdiri dari yang pertama adalah ini, ada sarung tangan. Ini sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan kita ketika kita memegang bagian-bagian daripada mesin atau kendaraan yang panas terutama dan juga yang sangat kotor, dan juga melindungi bagian-bagian daripada mesin agar tidak terkena kotoran yang mungkin dibawa oleh tangan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah masker. Masker ini digunakan untuk melindungi kita agar tidak menghirup udara yang tidak bagus, terutama pada saat kita melakukan pembersihan komponen-komponen mesin yang berdebu, sehingga tidak sampai masuk ke hidung kita. Apalagi pada saat sekarang masker adalah harus digunakan pada saat akhir-akhir ini, terutama pada saat pandemi seperti ini. Jadi kita sudah terbiasa sekali dengan menggunakan masker, makanya kita gunakan maskernya. Kemudian setelah sarung tangan, masker, selanjutnya adalah helm pengaman. Helm pengaman ini digunakan untuk melindungi kepala kita dari benturan dengan kendaraan, terutama pada saat kita melakukan pekerjaan di bawah kolong mobil, utamanya pada saat kendaraan kita angkat menggunakan car lift atau kita berada di kolong mobil untuk ganti oli dan sebagainya, maka agar oli tidak sampai tumpah ke kepala kita dan kita tidak sampai terbentur dengan bagian-bagian bawah mobil, maka ini helm pengaman harus digunakan. Tapi kalau kita hanya bekerja di bagian atas saja, maka helm pengaman bisa tidak digunakan. Kemudian pakaian kerja, mulai dari pakaian kerja bagian atas, berpak ini digunakan supaya kita tidak canggung sewaktu kita bekerja. Jadi nggak takut kotor dan sebagainya karena kita sudah menggunakan pakaian kerja. Kemudian ada safety shoes atau sepatu keamanan. Ini digunakan untuk melindungi kaki kita dari kemungkinan ada benda-benda yang jatuh, mungkin ada kunci yang jatuh atau komponen-komponen lain yang jatuh mengenai kaki kita sehingga kaki kita tidak sampai terluka. Syaratnya safety shoes itu ada bagian depannya sini harus ada bagian logamnya, cuma ini nggak kelihatan. Ini ada bagian logamnya sehingga ketika kita kejatuhan, misal kunci seperti ini misalnya, ini jatuh sini, ini tidak sampai langsung kena ujung jari kita. Itu alat pelindung diri yang digunakan untuk manusianya. Kemudian alat keamanan untuk kendaraannya diantaranya adalah ada handle cover seperti ini. Handle cover ini digunakan untuk melindungi kendaraan dari mungkin goresan dengan ketika kita berlalu lintas di situ, mungkin kena badan kita, mungkin ada bagian daripada pakaian kita yang mungkin agak kotor sehingga kalau bergesekan dengan itu langsung bodi kendaraan terutama catnya itu bisa tergesek dan akan menimbulkan lecet pada cat kendaraan yang tentunya ini akan merugikan pada konsumennya nanti. Nah, salah satu handle cover nanti kita pasang di sini di cat ini, catnya masih di sini. Nanti digunakan untuk melindungi bodi kendaraan atau cat kendaraan dari mungkin ada tumpahan minyak dan sebagainya, atau mungkin tumpahan elektrolit atau minyak rem dan sebagainya, supaya tidak terkena tumpahan minyak catnya ini. Terutama untuk cat yang seperti ini. Nah, ini kalau misalnya terkena minyak rem misalnya, ini langsung nanti akan terkupas kalau nggak langsung disiram. Apalagi kita sudah lupa misalnya kena cat nggak tahu, nah tahu-tahu sudah lupa, catnya terkelupas, maka
fender cover harus dipasangkan di sini supaya tidak sampai merusak catnya. Dan fender cover yang lain dipasang di bagian depan dan bagian semuanya, termasuk ada set cover yang nanti dipasang di jok kendaraan seperti itu yang sudah saya pasang itu. Nah, ini set covernya. Nah, ini untuk melindungi jok atau tempat duduk waktu kita nanti nyoba kendaraan. Jadi setelah ini kita lakukan tune up, biasanya kita mencoba kendaraan supaya badan kita yang kotor, pakaian kita yang kotor tadi tidak nempel pada jok kendaraan, sehingga jok tetap dalam kondisi bersih. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah waktu kita melakukan tune up, kita harus juga sediakan manual book seperti ini untuk memandu kita apakah pekerjaan kita itu sesuai atau tidak. Nah, harus kita sesuaikan dengan manual booknya. Misalnya berapa tegangan baterai yang diperbolehkan, berapa berat jenis elektron baterainya. Nah, ini kita, apalagi kalau kita belum hafal, nah ini manual book harus kita gunakan. Nah, kita gunakan manual booknya. Nah, yang kita lakukan kali ini adalah hanya 2 saja, tidak satu banyak, karena yang kita utamakan adalah pada pemakaian APD-nya. Kita gunakan sarung tangan. Sarung tangan tadi digunakan untuk melindungi tangan kita agar tidak panas atau tidak terkena kotoran, dan juga melindungi bagian daripada mesin tidak terkena tangan kita secara langsung yang mungkin sudah membawa kotoran sehingga tidak tambah kotor. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita memeriksa baterainya. Alat yang kita gunakan ada 2 ini. Yang pertama adalah hidrometer untuk memeriksa berat jenis elektronik, dan yang kedua adalah avometer untuk memeriksa nanti tegangannya yang kita periksa. Mari kita periksa berat jenis elektroniknya. Berat jenis elektronik nanti akan mempengaruhi kapasitas berat jenisnya, akan menunjukkan kapasitas baterainya nanti. Nah, standarnya kalau saya baca di buku manual tadi, standarnya adalah 1,26. 1,26. Kita lihat. Kita lepas ini tadi 1 ya. Lalu kita buka ini. Kita nggak usah narik ke atas, cukup kita angkat sedikit saja. Nggak usah terlalu tinggi, dan lebih baik badan kita yang kita turunkan, mata kita luruskan dengan permukaan elektrod yang dari sini. Ternyata hasil pengukuran adalah 1,265. Berarti masih dalam kondisi bagus. Dan ini kita lakukan pada semua sel. Kita kembalikan ke atas misalnya seperti ini. Ini masih ada tetesan sedikit. Ini nanti kalau netes kena fender covernya, sehingga catnya aman. Kita kembalikan lagi dan kita lakukan pada semua sel sampai semuanya terukur. Dan hasilnya nanti terus sama. Dan kita kembalikan lagi supaya nanti tidak terinjak atau yang lain. Kembalikan. Nah, baru kita mengukur ini tegangan baterainya. Nah, tegangan baterainya normalnya adalah 12 volt. Nah, ini kita gunakan DC volt. Karena tegangan baterainya 12 volt, makanya kita arahkan ke 50 DC volt. Sudah betul 50 DC volt. Kemudian yang LED yang merah kita tempelkan pada kutub positif baterai, yang hitam kutub negatif. Kita periksa. Dan betul, ternyata nilainya 12,3 volt, sehingga masih dalam kondisi bagus dan bisa digunakan untuk menstart atau kuat untuk menstart kendaraan. Selanjutnya pemeriksaan selanjutnya adalah kita memeriksa filter udara. Filter udara ada di sebelahnya sana. Nah, ini joknya kita buka dulu, pengaitnya kita buka, kemudian supaya lapang ini kita tempat dulunya kita atur dulu. Nah, lebih rapat, dan kita buka pengaitnya, kemudian
selangnya kita buka. Dan hati-hati, ini kabel IAT-nya juga harus kita lepas dan harus jangan sampai nanti putus kabelnya. Seperti ini. Kita tarik ke atas, tutupnya, baru kita lepas filternya seperti ini. Nah, yang bagian atas ini masuk ke mesin, yang di bawah ini adalah yang dari luar. Nah, yang bagian yang bawah ini paling kotor sendiri. Ini bersih karena sudah disaring oleh filter tadi. Ya. Nah, kita perhatikan, ini bagian yang bawah tadi kotor ya. Bagiannya atas relatif lebih bersih daripada yang bagian bawah. Nah, untuk membersihkannya itu dari yang kebalikan daripada masuknya udara, jadi seperti ini. Nah, pistol udaranya atau air gunnya kita posisikan seperti ini, dan kita harus perhatikan arah angin di sekitar kita. Arahnya kemana? Kalau dari barat ke timur, maka kita nyemprotnya juga dari barat ke timur, dan sebaliknya kalau dari arah timur ke barat, maka kita nyemprotnya juga dari barat ke arah, dari timur ke arah barat, sehingga nanti udara kotornya tidak kembali ke tubuh kita. Itu salah satu yang harus kita perhatikan juga. Nah, misalnya ini, saat ini udara sedang mengalir dari arah utara. Maka ini dari utara ke arah selatan sana. Sehingga udara yang kotor atau kotoran yang ada di filter langsung ngalir ke sana, tidak kembali ke tubuh kita. Setelah bersih, kita kembalikan lagi, kita pasang pada tempatnya tadi. Langsung kita kembalikan lagi, posisinya seperti tadi. Nah, yang bagian bersih berada di atas karena itu yang masuk ke arah mesin, dan yang agak kotor berada di bawah, yang dari udara luar ya. Jangan sampai terbalik. Dan dari kata terbalik juga tidak bisa, karena apa? Posisinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga pas nanti. Kliknya kita pasangkan, penguncinya. Ya, klik, kemudian ini kita pasang lagi. Jangan lupa kabelnya tadi kita pasangkan. Dari soket IAT-nya kita pasang. Sampai klik, nah, sudah selesai. Baru setelah itu kita coba hidupkan mesinnya. Demikian tadi tune up pada mesin EPV. Tadi cuma saya ambil 2 saja, yaitu memeriksa elektrolit baterai dan memeriksa filter udara. Yang perlu diperhatikan adalah alat pelindung dirinya tadi yang digunakan apa saja. Yang pertama tadi ada sarung tangan, masker, kemudian pakaian kerja kita, mulai dari couple pack sampai sepatu, dan yang untuk melindungi kendaraan ada fender cover. Setelah selesai dikerjakan, maka fender cover dan sebagainya kita ambil supaya nanti tidak tertinggal di kendaraan. Kita ambil semuanya dan kita kembalikan ke tempat penyimpanannya tadi, termasuk alat-alat yang lain. Dan alatnya yang tadi kita gunakan, kita rapikan lagi supaya nanti kita bisa dengan mudah untuk mengambilnya kembali pada saat digunakan untuk keperluan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam SMK Bisa, salam K3, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.